Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabar? Kembali lagi dengan saya Lola Renjelita, mahasiswa Universitas Muhammadiyah Bengkulu dari program studi akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Video kali ini akan sama seperti video sebelumnya, yaitu pembahasan materi tentang akuntansi keuangan menengah. Tapi bedanya kali ini saya akan membahas tentang materi pendapatan. Apa sih itu pendapatan dan komponen apa saja yang ada di dalamnya? Langsung saja, ini dia pembahasannya. Pendapatan adalah penambahan jumlah aktiva sebagai hasil dari kegiatan operasi perusahaan secara bruto, yang dimana pendapatan ini diperoleh karena adanya penyerahan atau penjualan barang dan jasa atau aktiva lainnya dalam suatu periode akuntansi. Suatu perusahaan selain memperoleh pendapatan dari kegiatan utama atau usaha pokok perusahaan, juga memperoleh pendapatan dari transaksi lainnya di luar kegiatan pokok perusahaan. Sehingga sumber pendapatan ini dikelompokkan menjadi dua, yaitu pendapatan operasional dan pendapatan non-operasional. Apa itu pendapatan operasional dan apa itu pendapatan non-operasional? Jadi, pendapatan operasional adalah pendapatan yang diperoleh dari kegiatan pokok atau kegiatan utama perusahaan. Contohnya seperti pendapatan servis bagi perusahaan jasa dan penjualan bagi perusahaan dagang. Sedangkan pendapatan non-operasional adalah pendapatan di luar kegiatan pokok perusahaan. Contohnya seperti pendapatan non-bank bagi perusahaan jasa dan pendapatan komisi bagi perusahaan dagang. Pengukuran pendapatan. Jadi, pendapatan itu dapat diukur sebesar nilai wajar imbalan yang diterima atau dapat diterima. Sehingga, secara umum, jumlah pendapatan dapat ditentukan langsung dengan mudah dari nilai kontrak atau kesepakatan antar entitas dan pembeli. Di dalam pengukuran pendapatan terdapat 4 dasar penilaian pendapatan, yaitu biaya historis, biaya kini, nilai realisasi, dan nilai sekarang. Yang pertama, biaya historis. Biaya historis adalah keadaan di mana aktiva dicatat sebesar pengeluaran kas atau setara kas yang dibayarkan sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aktiva pada saat perolehan. Yang kedua, biaya kini, yaitu keadaan di mana aktiva akan dinilai dalam wujud kas atau setara kas yang seharusnya dibayar bila aktiva sama atau setara dengan perolehan sekarang. Yang ketiga, nilai realisasi atau penyelesaian, yaitu keadaan di mana aktiva dinyatakan dalam jumlah kas atau setara kas yang sama atau setara aktiva yang sekarang dengan menjual aktiva dalam pelepasan normal. Dan yang terakhir yaitu nilai sekarang, yaitu keadaan di mana aktiva dinyatakan sebesar kas masuk bersih di masa depan yang didiskontokan ke nilai sekarang dari pos yang diharapkan dapat memberikan hasil dalam pelaksanaan usaha normal. Pengakuan pendapatan. Prinsip pengakuan diakui ketika kemungkinan besar manfaat ekonomi masa depan akan mengalir ke entitas, dan manfaat ini dapat diukur secara andal. Pendapatan muncul karena adanya penjualan persediaan, pemberian jasa, pendapatan akibat penggunaan suatu aset, serta pendapatan atas hasil penjualan aset. Kriteria pengakuan pendapatan. Ada 4 kriteria pengakuan pendapatan yang harus diketahui, yaitu yang pertama, pengakuan ketika penjualan, yaitu kondisi di mana pendapatan diakui dalam kondisi langsung di mana terjadi proses penerimaan pendapatan dan penerimaan barang atau jasa kepada konsumen. Kemudian yang kedua, yaitu pengakuan sebelum penyerahan. Kriteria pengakuan pendapatan ini berlangsung selama proses produksi berjalan maupun setelah selesai produksi. Contohnya seperti sistem purchase order dalam perusahaan manufaktur. Ketiga, pengakuan setelah penyerahan. Sesuai dengan namanya, pendapatan ini baru diakui setelah diterimanya uang pembayaran sebagai hasil dari transaksi yang terjadi. Dan yang terakhir yaitu pengakuan atas suatu transaksi khusus. Pengakuan pendapatan ini dapat dicontohkan seperti penjualan waralaba atau franchise serta barang konsinyasi. Dasar pengakuan pendapatan. Ada 2 dasar pengakuan pendapatan, yaitu akrual basis dan cash basis. Akrual basis yaitu pendapatan diakui pada saat periode terjadinya transaksi pendapatan. Dengan dasar ini, pengaruh transaksi dan peristiwa lain diakui pada saat kejadian walaupun kas belum diterima. Kemudian yang kedua, cash basis, yaitu mengakui pendapatan ketika kas atau uang sudah diterima meskipun barang atau jasa sudah diberikan kepada konsumen. Itulah penyampaian materi tentang pendapatan dari saya.
Semoga dapat memberikan manfaat kepada teman-teman sekalian. Apabila di dalam penyampaian materi tadi ada kesalahan, saya mohon maaf. Pada Tuhan saya mohon ampun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.